Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman pencinta Trigona Nusantara. Pagi ini kami akan observasi atau mengamati mengenai koloni Trigona swarming atau berkerumun. Ada beberapa macam swarming itu. Jadi swarming dalam pengertian berkerumun itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada beberapa keadaan. Yang pertama dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal berkerumunnya itu biasanya yang kita namakan dengan drone ya, seperti yang tampak sekarang ini adalah drone dari Itama. Ini dalam kondisi normal, dia terbang tidak panik ya, dia hanya berkerumun di luar, lalu dia hanya tenang gerakannya. Jadi kalau kondisi berkerumun, kalau mau pecah koloni, dia tanda-tandanya kalau kita deket begini itu menyerang, jadi menggigit. Itu tanda-tandanya kalau dia pecah koloni. Ini dua ya teman-teman. Terus yang keadaan ketiga itu dalam kondisi panik, tidak nyaman, baik itu keadaan lingkungan maupun karena dia sedang dipanen atau diganggu. Teman-teman juga bisa perhatikan ya, ini drone Itama ya, yang kondisinya adalah normal. Jadi swarming seperti ini kondisinya adalah normal. Nah, seperti apa kalau swarming itu dalam kondisi panik? Saya coba simulasi ya dengan mengganggu koloni ya teman-teman. Kita simulasi kondisi koloni yang swarming karena panik. Ini bisa terjadi karena lingkungannya tidak mendukung ya, biasanya karena kelembapannya sama temperaturnya. Makanya kenapa kalau saya mau menaruh koloni, yang pertama saya survei adalah kelembapan sama suhu ya, suhu lingkungannya. Nah, sekarang kita buat simulasi seperti apa kalau teman-teman mau tahu swarming. Nah itu ya, tuh teman-teman, kalau swarming yang kondisinya ini ya, kondisi dia itu misalkan lingkungan atau juga dia habis dipanen. Ini kondisinya seperti ini. Ini teman-teman perlu kenalin supaya nanti bisa membedain, oh ini panik karena ini ya, karena bisa suhu, juga karena bisa si kelembabannya yang tidak nyaman. Nah ini seperti ini penampakannya. Nah nanti biasanya dia akan nempel di tempat-tempat yang lembab. Untuk mengatasinya, nah, ini teman-teman, kolam ini adanya air ini, maka penguapannya itu akan membuat lingkungan ini menjadi kelembabannya tinggi. Nah ini perlu kita tahu, waktu di hutan itu kan, hutan itu rata-rata pohonnya saling menutupi ya teman-teman ya. Jadi pohon-pohonnya saling menutupi, maka dia kelembabannya cukup tinggi. Nah ini waktu kita miara untuk sebagai penghobi di tengah kota seperti tempat kami di sini, kita harus punya metode. Nah ini kolam ini mengendalikan kelembaban. Jadi ini pernah terjadi waktu awal-awal itu kelembabannya sangat rendah karena airnya nggak ada, koloninya ada di tengah kolam di sini. Yang terjadi semua koloni itu selain swarming ya, panik. Dia karena panik, jaraknya deket-deket, itu akhirnya terjadi perang gitu ya, perang antar
kelompok. Cara untuk mengendalikan swarming secara lingkungan. Nah ini, terus kalau kita miaranya hanya koloni-koloninya itu jumlahnya sedikit di tengah kota, misalkan ada berapa unit, nah saran saya taruh akuarium untuk ikan supaya kelembapannya tidak terlalu rendah ya, atau kering. Nah itu kalau terjadi kering, koloni itu tidak mau. Makanya kalau teman-teman lihat ini, sebenarnya kalau kita amatin jarak koloni yang ada di sini hanya sekitar 1 meteran ya, ada yang lebih dekat lagi ya. Ini berbagai jenis gitu ya, ada di sini, bisa serasi, tidak saling menyerang. Sebenarnya rahasianya ada di sini teman-teman, kolam ini, di kolam ikan ini sebagai pengendali kelembapan. Nah itu teknik untuk menangani kalau terjadi swarming. Jadi kalau koloni teman-teman itu sering swarming atau bergerombol entah di tembok atau di papan-papan gitu ya, yang tempat-tempat yang tidak semestinya, pada dasarnya koloni itu tidak nyaman. Nah umumnya 2 parameter tadi yang tidak terpenuhi, yaitu 1 kelembapan, yang kedua adalah suhu lingkungannya. Suhu sama kelembapan ini saling berhubungan. Kalau kita kasih kelembapannya itu tinggi, otomatis suhunya akan rendah ya, jadi nyaman. Tapi kalau kelembapannya rendah, itu sudah bisa dipastikan suhunya itu adalah tinggi atau panas. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.